Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi agama untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Madisa Sayyidatul Maziati dengan NPM 101213544 kelas 8 dari Prodi Manajemen angkatan 2021 di Universitas Teknologi Digital. Baik, saya akan langsung menjelaskan materi agama yang akan saya presentasikan. Materi agama yang akan saya jelaskan berjudul Ma'rifatullah atau mendekatkan diri pada Allah. Yang pertama ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Di bab ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada akal sehat. Akal sehat itu seperti akal pada manusia. Yang kedua ada para nabi dan rasul, yaitu para nabi dan rasul. Dan yang ketiga ada asma wa sifat. Itulah ketiga bagian dari at-thoriq ila ma'rifatullah. Bagian kedua ada al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat, yang artinya berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Dan yang kedua ada maradu syubhat, yang artinya berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Bab yang ketiga ada ta'rif Rasul. Rasul berasal dari kata Rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul dibaca masdar dari kata Rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun dari segi istilah, kata Rasul artinya adalah seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Jadi itu adalah arti dari Rasul. Di sini ada mukjizat Rasul. Yang pertama ada membelah bulan. Kisah ini didapat oleh Nabi Muhammad yang terjadi saat kaum kafir menentangnya untuk membuktikan kenabiannya. Yang kedua ada air mengalir dari jari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya adalah ketika beliau bisa mengalirkan air dari jari tangannya. Yang ketiga ada 1 gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat lain hampir serupa dengan yang sebelumnya, yaitu 1 gelas susu yang bisa mengenyangkan banyak orang. Yang keempat ada hidupnya kerikil. Nabi Muhammad itu bisa menghidupkan kerikil yang menjadi salah satu mukjizatnya. Dan yang terakhir itu ada kejadian-kejadian yang ditulis dalam
adalah seorang sufi yang pencetus konsep insan kamil atau manusia sempurna. Insan kamil ini adalah konsep yang berhubungan dengan persepsi mengenai manusia yang dipandang memiliki sifat mutlak dari Tuhan atau sebuah sifat sempurna yang patut ditiru oleh manusia lainnya. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk manusia sempurna yang patut ditiru sifat-sifatnya oleh kita semua. Adapun sifat-sifat dari para rasul adalah sidik atau benar, amanah atau dipercaya, tabligh atau menyampaikan wahyu, dan yang terakhir itu ada fatonah atau cerdas. Keempat ini adalah sifat wajib bagi para rasul, sifat yang intinya. Nah, di sini ada akhlak yang agung yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Setiap muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok paripurna, manusia yang paripurna. Beliau memiliki akhlak agung yang tidak tandingannya karena Nabi SAW dicintai dan dihormati segenap kalangan. Tuan muda, laki perempuan, semua itu sangat terkesan dengan pribadi agungnya. Kemuliaan pribadi Muhammad SAW itu baru hadir setelah beliau diangkat Allah menjadi nabi. Dijuluki Al-Amin seperti dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya sesungguhnya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi Nabi Muhammad itu adalah termasuk manusia atau nabi yang agung. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.